6 saling terkait, jadi mungkin kami bacakan satu persatu. DIM nomor 74 halaman 24 dari pasal 10 ayat 2 RUU usulan DPR. Ayat 2, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Tanggapan dari pemerintah, ada usul perubahan substansi dengan keterangan sebagai berikut. Angka 1, pemilihan secara langsung oleh rakyat harus dipertahankan dan dikonkretkan sebagai penghargaan tertinggi atas aspirasi daerah untuk memilih kepala daerahnya berdasarkan asas demokrasi. Penjelasan kedua, peraturan yang berlaku sekarang pun tidak menghambat Jakarta untuk tetap menjadi kota global. Penjelasan angka 3, salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan dengan mekanisme gubernur garis miring wakil gubernur ditunjuk oleh Presiden memperhatikan usulan DPRD, maka fungsi pengawasan oleh DPRD menjadi tidak efektif. Angka 4, daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, kepala daerah adalah kepalanya rakyat. Maka kepala daerah harus sesuai kehendak atau tradisi rakyat setempat. Oleh karena itu, kepala daerah mewakili rakyatnya di dalam dan di luar pengadilan. Kepala daerah tidak boleh ditunjuk oleh orang lain, karena kalau ditunjuk oleh orang lain maka kepala daerah tidak mewakili kehendak rakyat setempat, tetapi mengikuti kehendak yang menunjuk kepala daerah tersebut. Kepala daerah bersama DPRD berhak membentuk perda yang membebani dan membatasi rakyat. Perda adalah kesepakatan rakyat, maka tidak boleh dibentuk oleh pihak yang tidak dimandatkan atau tidak sesuai tradisi setempat. Usulan dari pemerintah ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Gubernur dan wakil gubernur dipilih secara berpasangan melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur. DPD apa? Sama. Oh, dari DPD RI pendapatnya mengikuti Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana? Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Demikian pimpinan. Baik. Tadi ada usulan pemerintah, walaupun kita usulan resmi kelembagaan kita kemarin itu adalah ada penunjukan ya, tapi sekarang pemerintah mengusulkan dengan satu konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang DKI sekarang. Kalau ini kita setujui. Yang pertama adalah di Undang-Undang DKI sekarang, pemenang pilkada itu sama dengan pemenang pilpres. 50+1. Sekarang di usulan pemerintah tidak menyebut 50+1. Itu artinya sama dengan pilkada-pilkada yang lain. Suara terbanyak. Artinya juga ini tentu sudah mempertimbangkan menyangkut soal pembelahan aspek sosiologisnya, pembiayaannya, karena kalau sampai 2 putaran, seperti yang terjadi tahun 2017, kan 2 putaran tuh ya. Nah sekarang konsekuensinya, siapa yang pemenang langsung selesai. Begitu pemerintah ya, silakan dijelaskan Pak. Baik, jadi mengikuti aturan pemilihan kepala daerah yang ada selama ini, yaitu Undang-Undang Pilkada yang telah kita buat bersama, begitu pula dengan daerah-daerah khusus lainnya. Jadi daerah khusus di Provinsi Aceh, daerah khusus di provinsi di Papua, sama dengan berlakunya pemilihan kepala daerah. Jadi satu kali pemilihan, pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya. Terima kasih pimpinan. Setuju ya? Ya? Setuju? Setuju?